Kementerian Agama yang harusnya jadi contoh menegakkan syariat malah sering jadi ladang korupsi. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data. Terus kemana aliran uangnya? Nah ini dia nih, uang yang ngalir lewat jalur belakang. Tanyakan ke penyidik. Kalau di kementerian, ya yang ujungnya menteri. Kalau kuota haji aja jadi komoditas, di mana moral dan akhlak pejabat Kementerian Agama? Sudah ada 2 menteri agama jadi tersangka kasus korupsi dana haji. Dan sekarang, 1 lagi ikut terseret. Jadi 3 menteri, 3 kasus, semuanya soal haji. Kementerian Agama yang harusnya jadi contoh menegakkan syariat, malah sering jadi ladang korupsi. Seolah-olah iman kalah kuat sama nominal anggaran. Kita cek now. Oke, pertama, Said Agil Hussein Al-Munawar. Ini Menteri Agama tahun 1999 sampai 2003. Beliau korupsi dana abadi umat dan BPIH. Dan kerugian negara waktu itu sekitar 719 miliar rupiah. Yang kedua, Surya Dharma Ali. Menteri Agama tahun 2010 sampai 2013. Dia terjerat kasus korupsi penyelenggaraan haji dan kerugian negara waktu itu ditaksir sekitar 27,3 miliar rupiah. Dan sekarang nih, nama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga ikut terseret dalam dugaan penyelewengan kuota haji 2024. Kali ini bukan sekedar dana, tapi soal kursi, soal kuota yang jadi rebutan dan ternyata diperdagangkan. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya. apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kotanya terkait dengan persoalan yang sedang di... Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik ya. Jadi asal tahu aja bro, kuota haji Indonesia itu jumlahnya sekitar 221.000 jamaah. Pembagiannya sudah jelas diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. 92% untuk haji reguler dan ada 8% untuk haji khusus. Nah artinya ada 203.320 kursi reguler dan 17.680 untuk kursi haji khusus. Nah masalahnya kemudian datang ketika Indonesia mendapat kuota tambahan 20.000 kuota dari Kerajaan Arab Saudi tahun 2024. Harusnya menggunakan aturan tetap yaitu 92% reguler dan 8% haji khusus. Tapi sama Kemenak waktu itu dibuatlah sebuah SK yang membagi kuota haji tambahan jadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Nah disinilah bisnis gelapnya mulai berjalan. Informasi yang kami terima, ada sekitar 100-an biro perjalanan haji yang kebagian jatah khusus. 1 kursi itu dijual dengan harga 2.700 sampai 7.000 dolar. Ini kalau dirupiahin setara dengan 42 sampai 115 juta rupiah. Sebelumnya nanti kita lihat yang setahu saya, karena saya lihat yang besar-besar aja ya, makmur dapat. Tapi uhudur nanti saya lihat ya. Dapat enggak gitu. Tapi secara keseluruhan itu dapat semua. Cuman beda-beda. Beda-beda tergantung besaran travelnya dan lain-lainnya. Beda-beda gitu. Jadi nanti saya cek takut dapatnya itu berapa gitu. Bayaran dolarnya. Nah, semua itu kita kalkulasikan. Jadi dirata-ratakanlah antara 2.700 sampai 7.000 gitu. Jadi tergantung tadi ya, maksudnya itu ada yang menjualnya itu nggak ada standar tadi itu. Jadi misalkan saya Mas Rizky. Terus kemana aliran uangnya? Nah ini dia nih, uang yang ngalir lewat jalur belakang. Dari staf ahli sampai kerabat pejabat. Dan KPK sudah bilang alirannya sampai ke atas. Artinya nih, pejabat tinggi itu juga menikmati cuan dari kuota haji ini. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi. Terus begitu kan. Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, kalau di kementerian
ya, yang ujungnya ya menteri, kementerian yang nah, itu kalau di kementerian ya ujungnya menteri, kalau di kedeputian ujungnya deputi, kalau di direktorat ujungnya direktur. Nah, seperti itu. Ujungnya saya. Sekarang orang yang sudah daftar haji itu ada sekitar 5 juta. Sementara kuota reguler hanya 203.000 per tahun. Jadi kalau di rata-rata harus nunggu itu sekitar 24 tahun. Kalau daftar sekarang nih, baru bisa berangkat tahun 2055. Nah, yang punya duit nggak perlu antri. Bayar ratusan juta langsung berangkat lewat jalur khusus. Nah, inilah yang bikin ibadah haji menjadi privilege untuk yang kaya. Sementara untuk rakyat kecil ya, yang nabung tiap bulan cuma bisa lihat antrian yang panjang dan tak berujung. Data ini yang sering dimainkan, termasuk misalnya kasus korupsi haji hari ini juga kan terkait dengan data itu. Maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Data itu ada data-data batu istilahnya. Data-data batu itu adalah orang yang sudah meninggal. Tapi kemudian masih ada datanya di situ dibiarkan, sudah mundur misal dibiarkan. Nah ini nanti antri saat ya itu yang dijual. Nah siapa pemain-pemainnya? Kan saya sudah pelajarin semua juga. Pemain-pemainnya ya kadang-kadang teman-teman di tingkat provinsi, tingkat daerah, main dengan pihak lain, begitu itu dilakukan. Nah oleh sebab itulah langkah pertama menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Terakhir perhitungan kita dengan cara kasar itu data batu ada 12 ribuan. Dalam kuota haji khusus ini, KPK sudah melakukan pencekalan. Ada 3 orang yang dicekal. Pertama, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Kemudian ada mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz dan pemilik maktur Fuad Hasan Masyur. Yang menarik, diperiksa juga Ustadz Khalid Basalamah dalam kasus ini. 2 kali dipanggil KPK sebagai saksi fakta. Ustadz Khalid diketahui berangkat dengan kuota haji khusus bersama 122 jamaah. Tapi keberangkatannya ditawarin sama seseorang yang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, gitu ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Enggak, jadi kami furoda, nggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Kabarnya seseorang yang bernama Ibnu Mas'ud ini menawarkan kuota haji khusus berbekal SK Menteri Agama. Banyak pertanyaan tentang sosok Ibnu Mas'ud ini. Kok bisa dia dapat kuota haji khusus? Siapa yang ngasih kuota? Kemudian berapa dia jual kuotanya? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Dan dari seratusan travel, kenapa hanya sedikit travel yang dipublish sama KPK? Kemana travel haji dan umroh lainnya? Nah, terakhir nih, ada informasi yang masuk. Jadi diduga aliran dana atau aliran uang dari jual beli kuota haji ini mengalir ke 3 klaster. Yang pertama, mengalir ke saudara. Kedua, ke PNS atau ASN di Kementerian Agama. Dan ketiga, ke orang dekat Menteri Agama saat itu. Pertanyaannya, sampai kapan Kementerian Agama jadi ladang korupsi? Dari Said Agil Hussein, Surya Dharma Ali, sampai Yakut Khalil. 3 menteri, 3 kasus, semuanya berkaitan dengan haji. Haji itu kan ibadah suci, bukan tiket konser yang bisa diperjualbelikan. Kalau kuota haji aja jadi komoditas, di mana moral dan akhlak pejabat Kementerian Agama? Yang jadi korban, jutaan umat yang niatnya untuk beribadah. Oke, kita dukung KPK untuk berani bongkar tuntas biar kesucian haji nggak terus jadi korban transaksi gelap di balik meja kementerian. Semoga saja kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh, bisa amanah dalam menjalankan tugasnya.
Jangan sampai mengulang drama lama Kemenak, di mana urusan suci malah jadi ladang korupsi. Pejabat dan menteri lebih hafal cara memperkaya diri dari dana dan kuota haji. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.